Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar matematika ya. Nah, untuk sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Untuk Ayutur, silakan dipimpin doanya. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan lanjutkan materi hari ini ya. Kita akan belajar tentang diagram Venn. Silakan anak-anak buka halaman 126. Nah, sekarang kita akan membahas tentang diagram Venn, di mana Ibu akan mengajarkan kalian bagaimana cara menyajikan himpunan dalam diagram Venn. Ibu harap di masa pandemi ini semangat kalian belajar ini semakin, walaupun di masa pandemi tetap semangat ya, dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Sekarang kalian perhatikan ke layar ya, Ibu akan presentasikan mengenai materi diagram Venn. Diagram Venn, kenapa disebut diagram Venn? Karena ditemukan oleh seorang yang namanya John Venn. John Venn ini adalah seorang ahli matematika dari Inggris. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menyajikan himpunan dalam diagram Venn dengan benar, dan yang kedua, siswa dapat menentukan anggota suatu himpunan pada diagram Venn dengan benar. Nah, ini contoh bentuk diagram Venn ya. Apa sih sebenarnya diagram Venn itu? Nah, diagram Venn ini adalah suatu diagram yang menunjukkan semua kemungkinan hubungan logika dan hipotesis di antara sekelompok benda ataupun objek. Bagaimana cara kita menyajikannya? Yang pertama, himpunan semesta biasanya digambarkan dalam bentuk persegi panjang. Yang kedua, setiap himpunan lain yang sedang dibicarakan digambarkan dalam kurva tertutup sederhana ya. Jadi di sini kurva tertutupnya biasanya berbentuk lingkaran seperti ini. Yang ketiga, setiap anggota masing-masing himpunan digambarkan dengan noktah atau titik. Dan yang terakhir, jika banyak anggota himpunannya tak terhingga, maka masing-masing anggota himpunan tidak perlu digambarkan dalam suatu titik. Jadi kalian cukup tulis kalau anggotanya 100, cukup tulis 100 gitu ya. Selanjutnya, bagaimana jenis-jenis gambar diagram Venn? Nah, ini ada 4 jenis ya. Yang pertama, untuk A subset B, jadi himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Di sini berarti himpunan A ini merupakan anggota dari himpunan B. Yang kedua, A sama dengan B, artinya himpunan A dengan himpunan B anggotanya sama. Dan yang ketiga, himpunan saling lepas. Jadi antara himpunan A dan himpunan B ini anggotanya tidak ada yang sama ya. Terus yang ketiga, saling berpotongan. Jadi antara himpunan A dan himpunan B ini beririsan. Untuk jenis gambar diagram Venn ini ada yang tidak mengerti? Saya, Bu. Ya, Risma? Saya kurang mengerti untuk himpunan lepasnya. Ya, untuk himpunan saling lepas, ada yang bisa menambahkan? Saya dulu. Ya, Alena? Jadi saya akan menjelaskan mengapa diagram Venn yang ketiga itu saling berlepasan. Karena dari himpunan A dan himpunan B itu tidak ada yang sama, maka dibuatlah diagram Venn yang saling lepas. Ya, benar sekali Alena. Jadi untuk yang diagram Venn bentuk ketiga, itu antara himpunan A dan himpunan B tidak ada anggota yang sama. Untuk yang lain, ada yang ditanyakan lagi? Ya, Ayutut? Saya masih kurang ngerti dengan gambar diagram Venn yang pertama, Bu. Boleh tolong kasih contohnya, Bu? Baik, untuk contohnya bisa kalian lihat di depan ya. Himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Kemudian himpunan B, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Kalian perhatikan, apakah semua anggota himpunan A ini merupakan anggota himpunan B? Ya, jadi 1, 2, dan 3 ada di himpunan B. Nah, di sini perhatikan. Nah, karena itu maka kita akan membuat diagram Venn seperti yang bentuk yang pertama ya. Jadi, himpunan A ada di dalam himpunan B seperti ini. Jadi kita tulis 1, 2, 3, sisanya baru kita tulis di luar dari lingkaran A seperti ini. Bagaimana Ayutut, bisa paham? Bisa.
Sekarang Ibu lanjutkan lagi. Nah, ini ada contoh soal ya. Diketahui himpunan S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anggota himpunan A 2, 3, 5, dan 7. Dan anggota himpunan B 2, 4, 6, 8, dan 10. Maka cara menggambar diagram Venn seperti ini ya. Nah, pertama kita membuat dulu persegi panjang. Ini akan menjadi anggota himpunan semesta ya. Di pojok kiri kita tulis S ya, huruf S ini menunjukkan bahwa ini adalah himpunan semesta. Kemudian di sini karena kita akan membicarakan dua himpunan, yaitu ada himpunan A dan himpunan B, maka kita akan membuat dua kurva tertutup ya. Kurva tertutup seperti ini berbentuk lingkaran hingga akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini yang untuk himpunan A. Nah, dan yang ini untuk himpunan B. Kenapa Ibu buat gambar seperti ini? Karena antara himpunan A dan himpunan B ada yang sama ya. Apa yang sama anggotanya? Oh, betul sekali. Jadi ini kita untuk himpunan A dan yang ini untuk himpunan B. Karena yang sama adalah dua, maka kita tulis di perpotongannya itu ya. Kemudian sisa dari anggota himpunan A yang belum ditulis seperti 3, 5, 7 kita tulis di ruas kiri. Nah, seperti ini. Dan sisa anggota B yang belum ditulis selain 2 adalah 4, 6, 8, 10 kita tulis di ruas kanan seperti ini. Karena anggota semesta 1 sampai 10, sedangkan angka 1 dan angka 9 kan belum ditulis ya. Maka kita tulis di luar dari kurva tertutup sederhana di dalam ya. Jadi di luar himpunan A dan himpunan B. Tapi masih dalam persegi panjang. Baik, kita lanjut lagi. Karakteristik diagram Venn. Nah, kalian perhatikan tadi kan ada daerah diagram Venn ini kita bagi menjadi 5 bagian ya. Di sini untuk daerah yang pertama, jadi daerah yang pertama itu adalah mencakup semua persegi panjang di sini ya, semua yang ada di sini. Nah, itu adalah anggota dari himpunan semesta. Kemudian, daerah yang kedua itu adalah anggota dari himpunan A irisan B. Jadi di sini daerah yang di sini ini adalah A irisan B. Jadi anggota A dan B yang sama ini ditulis seperti di sini ya. Kemudian yang ketiga itu adalah anggota himpunan A saja. Jadi yang di sini adalah himpunan A saja, nggak ada yang sama dengan B. Dan yang anggota himpunan B saja di daerah 4 di sini ya. Sedangkan untuk daerah 5 di luar sini adalah untuk anggota himpunan S yang bukan merupakan anggota A dan juga bukan anggota himpunan B. Jadi kita tulis di sini aja sembarang. Yang penting masih dalam persegi panjang. Baik, Ibu lanjutkan lagi. Nah, perhatikan diagram Venn berikut. Nah, ini contohnya ya. Di sini. Jadi kita bisa dari diagram Venn ini kita bisa menentukan anggota dari setiap himpunan di sana ya. Jadi anggota himpunan A mana, anggota himpunan B mana, A irisan B mana. Nah, kita lihat di sini. Nah, S ini kan anggota yang ada di dalam persegi panjang itu. Jadi semua yang ada dalam persegi panjang itu baik di dalam lingkaran A maupun dalam lingkaran B itu kita tulis semua ya. Jadi kita tulis anggota S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semua yang ada di sana. Kemudian anggota himpunan A, jadi yang ada di lingkaran A. Jadi kalau Ibu ambil di sini, semua yang ada di lingkaran A ini adalah anggota himpunan A. Jadi di sana 1, 4, 6, 7, 8. Kemudian yang anggota B, semua yang ada di lingkaran B ya. Termasuk yang sama dengan A. Jadi anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan untuk A irisan B yang di tengah aja ya. Yang berwarna kuning, yaitu 1 dan 4, seperti itu. Bisa paham? Nah, materi untuk hari ini sampai di sini ya. Gimana? Ada yang tidak dipahami? Semua paham? Paham. Nah, karena kalian sudah paham, coba kalian kerjakan soal yang ada di depan ya. Nah, diketahui himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian anggota himpunan B 2, 4, 6, dan 8. Himpunan C 1, 2, 3, dan 7. Silakan gambar diagram Venn dari himpunan di atas.
Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Siapa yang bisa menjawab ke depan? Ya, Alit. Nah. Sudah, Lid? Sudah. Ya, silakan duduk. Coba kalian perhatikan sekarang apa yang sudah dibuat oleh Alit. Apakah sudah tepat nih? Belum. Silakan, siapa yang mau memperbaiki? Ya, silakan Alena. Ya, silakan duduk. Nah, sekarang perhatikan untuk jawaban Alena sudah tepat? Sudah. Ya, tadi untuk Alit ya, ada kesalahan tadi. Untuk yang di A irisan B ini adalah 2, bukan 3 ya. Karena 2 ini menjadi anggota B sekaligus menjadi anggota C. Gitu. Ini jaga untuk 5, kamu terus di anggota C. Padahal ini yang tidak ada di C. Jadi ditaruh di luar dari himpunan C dan himpunan B, seperti itu. Baik, untuk materi hari ini Ibu sudah ya? Gimana? Sudah paham? Sudah. Nah, untuk evaluasinya sekarang Ibu akan memberikan kalian soal dengan menggunakan kuisis ya. Silakan kalian keluarkan HP-nya. Kemudian cari di Google kuisis ya. Kalian sudah gini masukkan kode? Sudah. Nah, diisi namanya sudah? Sudah. Kemudian mulai. Nah, sekarang ini sudah masuk banyak 13 orang ya. Nah, Ibu start ya. Kalian langsung mulai mengerjakan. Nah, silakan dijawab. Ada YouTube, Melani yang kedua. Fokus menjawab ya. Masih ada YouTube di peringkat pertama. Kelvin kedua, Devinca ketiga ya. Nah, kalian bisa lihat di depan papan peringkatnya ya. Jadi yang pertama ada YouTube, kedua Dina, yang ketiga Charlie ya. Bagaimana untuk soalnya sulit-sulit ya?
Untuk pertemuan kali ini kita sudah selesai membahas cara penyajian himpunan dalam diagram pen. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan operasi himpunannya. Jadi kalian untuk hari ini Ibu kasih PR mengerjakan LKS-nya ya. Silakan kerjakan halaman 200 uji kompetensi 3. Izin Bu Utu, anak sekalian, jadi demikian reaksi pada hari ini kegiatan kita. Jadi hadirnya Bapak di tengah-tengah kalian belajar ini tiada lain adalah kita sejatinya melihat kondisi keberadaan kalian belajar di kelas, sekaligus Bapak melihat kondisi kerja Bu Putu. Nah, ternyata pada hari ini anak-anak sudah bagus sekali interaksinya belajar, interaksi dengan Ibu Guru. Jadi semua rangkuman kegiatan pembelajaran di dalam diagram pen ini yang kebetulan pada hari ini adalah matematika sudah berjalan dengan mulus dan bagus. Nah, sehingga harapan Bapak kalian tidak henti-hentinya belajar terus untuk meraih prestasi dan cita-cita kalian sendiri yang sudah barang tentu Ibu Putu juga tidak henti-hentinya membimbing anak-anak sekaligus langsung sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita ke depan di SMP 1 Melayah. Jadi untuk itu terima kasih banyak anak-anak sekalian. Jadi jangan kehadiran Bapak ini dianggap satu menakutkan. Berarti Bapak berkeinginan untuk sejatinya melihat kondisi anak-anak interaksi kalian untuk belajar dengan baik di kelas ini. Oke, demikian. Terima kasih. Sebentar lagi Bapak lihat dulu kondisi yang ada dari apa yang dibicarakan tadi itu terhadap apa yang menjadi perangkat Ibu itu nanti. Oke. Bu Putu, datangkan dulu Bu. Oke. Jadi demikian anak sekalian, dan Bapak akhiri dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri untuk pelajaran hari ini ya. Selamat siang. Siang.